Shalom seluruh anggota PKM. Kita bersyukur pada malam hari ini atas segala tuntunan dan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Baik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 82, Berjalan serta-Mu halis. Kita nyanyikan ayat 1. Berjalan serta-Mu halis, iringlah kantapannya. Berjalan serta-Mu halis, iringlah kantapannya. Ku senang keluh pun habis, ku gemar selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapanya, tapak kaki Yesus. Kita berdoa. Kami datang bersyukur, kami datang berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa, bahwa Engkau senantiasa menjadi penolong yang sempurna dalam menjalani kehidupan kami ini. Dan terlebih pada saat ini, ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kuduslah yang menuntun kami, memberikan kami hikmat dan pengertian untuk memahaminya, sehingga firman-Mu inilah yang kami jadikan sebagai sulur dan terang dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Urapi dan pakai hamba-Mu yang akan siap untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari pertama Korintus pasal 15 ayat 58. Pertama Korintus pasal 15 ayat 58. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan di bawah satu tema, yaitu setia melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, pengajaran Rasul Paulus yang selalu disampaikan kepada jemaat-jemaat adalah setialah melayani Tuhan di dalam kehidupan. Nah, itu semua kita akan lihat di dalam seluruh surat-surat kiriman Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat maupun yang ditujukan kepada pribadi-pribadi. Karena Rasul Paulus sangat menyadari bahwa kita dirancang, kita dibentuk, kita diciptakan adalah untuk melayani Tuhan di dalam diri kita ini. Jadi model ciptaan kita ini atau bentuk ciptaan diri kita ini adalah modelnya melayani. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita, Tuhan sudah membentuk kita, dan Tuhan sudah memodel diri kita ini, dan model dari semuanya itu adalah melayani di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya Rasul Paulus selalu membina, Rasul Paulus selalu mendorong, Rasul Paulus selalu memotivasi jemaat-jemaat untuk melayani Tuhan. Sebab itulah hidup kita, bahwa kita telah dibentuk oleh Tuhan, kita telah diciptakan oleh Tuhan ke dalam dunia ini adalah untuk melayani di dalam diri kita ini. Jadi seolah-olah Rasul Paulus ingin berkata kepada kita bahwa jalanilah hidupmu, jalanilah dirimu seperti model dirimu yang sebenarnya, yaitu
kita diciptakan untuk melayani di dalam diri kita ini. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara, jalanilah hidup kita ini sebagai orang yang melayani. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan di dalam diri kita ini, ingat bahwa kita sedang melayani. Apakah itu melayani sesama di dalam diri kita, dan yang terpenting adalah melayani Tuhan di dalam diri kita, sebab untuk itulah Allah telah menciptakan diri kita masing-masing. Maka bagaimanakah pribadi yang setia melayani Tuhan di dalam kehidupannya? Yang pertama adalah pribadi yang tangguh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus seringkali menggunakan ilustrasi seperti militer atau atlet dalam surat-suratnya, di mana Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat adalah pribadi yang selalu kuat, pribadi yang selalu siap, dan pribadi yang selalu terus latihan di dalam kehidupan. Nah, tuntutan-tuntutan seperti ini dimaksudkan supaya kita menjadi pribadi yang tangguh untuk siap menghadapi dan untuk siap mengerjakan pelayanan di dalam diri kita. Karena kapan kita tidak memiliki pribadi yang tangguh di dalam diri kita ini, maka pastinya kita tidak akan bisa mengerjakan tugas panggilan Allah di dalam diri kita. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang tangguh di dalam diri kita ini, maka kita akan mampu mengerjakannya. Dan dibalik dari semuanya itu, kita akan terus berbuat dan melakukan apa yang menjadi model ciptaan diri kita, yaitu melayani. Bahkan dibalik dari semuanya itu, kita terus mampu mengerjakan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan kehendaki untuk kita buat di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pribadi yang setia melayani Tuhan? Yang kedua adalah pribadi yang berkomitmen. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang membuktikan bagi kita bahwa orang yang berkomitmenlah yang mampu setia melayani Tuhan di dalam hidupnya. Perhatikan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Perhatikan Daniel, perhatikan Rasul Paulus, dan beberapa pribadi-pribadi yang disebutkan di dalam Alkitab, bahwa kenapa mereka bisa setia melayani Tuhan adalah karena mereka memiliki komitmen untuk terus setia melayani Tuhan di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan menuntut kita saat ini bahwa dalam menjalani hidupmu, kapan engkau bisa untuk melayani Tuhan? Hanyalah ketika engkau berkomitmen. Tetapi ketika engkau tidak berkomitmen di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan bisa melayani Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah, kenapa kita harus setia melayani Tuhan di dalam diri kita? Karena dalam ayat-ayat ini sangat berkaitan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Begitupun juga ayat ini sangat berkaitan erat dengan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan berkata, "Sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan." Jadi kenapa kita harus dituntut melayani Tuhan? Kenapa kita harus setia melayani Tuhan di dalam diri kita? Karena ingat bahwa apakah yang bisa diperhitungkan oleh Tuhan untuk memberkati diri kita adalah suatu pelayanan di dalam diri kita. Bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani sesama, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan bagi kita untuk memberkati diri kita ini. Karena ingat bahwa tuntutan pelayanan bukan hanya sebagai sebuah kewajiban bagi kita, bukan hanya sebagai sebuah beban yang harus kita buat, yang harus kita kerjakan di dalam diri kita ini. Tetapi tuntutan pelayanan sebenarnya adalah untuk kepentingan
diri kita ini bahwa kita dituntut melayani supaya kita diberkati oleh Tuhan di dalam diri kita. Sebab bagaimana mungkin kita bisa diberkati oleh Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa untuk memanen di dalam diri kita ini kalau kita tidak menanam? Jadi kita harus lebih dahulu menanam, baru kita harus panen di dalam diri kita. Sebab itulah firman Tuhan berkata bahwa apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai di dalam dirimu. Dan jelas firman Tuhan berkata dalam Injil Matius tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa ketika kita sudah mencari, ketika kita sudah mendahulukan, ketika kita sudah mengerjakan kerajaan Allah di dalam diri kita atau pelayanan di dalam diri kita, maka apa yang bersifat tambahan pasti Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi dambaan, apa yang menjadi keinginan, apakah itu keberhasilan atau kesuksesan di dalam diri kita ini. Ingat, semuanya itu hanya bersifat tambahan saja di dalam diri kita. Itu hanyalah bonus di dalam diri kita. Yang terpenting adalah melayani Tuhan. Dan ketika kita sudah setia melayani Tuhan, maka bonus pasti diberikan atau ditambahkan di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya pada bagian akhir dari ayat ini, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 berkata bahwa segala jerih payamu dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, setialah melayani Tuhan. Sebab ingat bahwa itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk memberkati kehidupanmu. Maka oleh sebab itu, untuk mampu setia melayani Tuhan, hanyalah ketika kita menjadi pribadi yang tangguh, dan hanyalah ketika kita menjadi pribadi yang berkomitmen di dalam hidup kita ini. Selamat melayani dan selamat juga menikmati segala berkat-berkat daripada Tuhan. Amin. Baik, mari saudara-saudara, kita menutup renungan kita pada malam hari ini dalam doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa. Kasih dan rahmat-Mu selalu nyata di dalam diri kami ini. Dan terlebih pada saat ini bahwa kebenaran firman-Mu baru saja kami dengarkan, yang mengajari kami untuk tetap setia melayani-Mu Tuhan. Kiranya dalam menjalani hidup kami di dunia ini, seberapapun hidup yang Tuhan anugerahkan, seberapapun kekuatan yang Tuhan masih berikan di dalam diri kami ini, kami akan terus berkomitmen untuk setia melayani Tuhan di dalam diri kami. Sebab kami tahu bahwa pelayanan yang dituntut oleh Tuhan bagi kami bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, bukan hanya sebagai sebuah beban bagi kami, tetapi sebenarnya bahwa pelayanan yang kami buat itulah yang mendatangkan berkat-berkat di dalam kehidupan kami ini. Dan kiranya kebenaran firman-Mu ini akan terus kami pegang teguh di dalam diri kami, akan terus memotivasi dalam menjalani hidup kami di dunia ini, sehingga dalam setiap keadaan apapun yang kami alami, kami akan terus setia melayani-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, mendoakan untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Engkau terus yang memberikan kekuatan iman dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani panggilan-panggilan diri mereka masing-masing. Bahwa Tuhan telah memanggil mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bahwa Tuhan telah memanggil mereka untuk hidup, memuji, menyenangkan hati Tuhan di dalam diri mereka, dan untuk setia berkarya dalam seluruh langkah hidupnya. Tuhan tolong sehingga mereka mampu melaksanakan semuanya itu seturut dengan tuntunan dan kehendak-Mu Tuhan, dan terlebih memberikan selalu kekuatan iman, sehingga apapun yang menjadi tantangan dan pergumulannya, mereka tetap kuat dalam iman menghadapinya dan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab hanya dengan demikianlah maka mereka
mereka tampil menjadi pemenang-pemenang dalam setiap perjuangan hidup apapun. Bapa di dalam sorga, kami terus berdoa bagi setiap anggota pemuda, baik itu yang masih menuntut ilmu pendidikan. Tuhan selalu tolong berikan kemampuan dan kecerdasan. Bagi saudara-saudara kami yang berjuang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan membukakan jalan, Tuhan membukakan peluang kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami dalam tugas pekerjaan mereka setiap hari, karunia mereka selalu dengan kekuatan dan kemampuan sehingga mampu melaksanakannya. Dan melalui semuanya itu berkat-Mu Tuhan sungguh dinikmati di dalam hidup. Memberkati terus rencana-rencana dan cita-cita mereka, Tuhan yang turut campur tangan dan memberkati sehingga rencana hidup seperti itu dapat terwujud, sehingga pemuda-pemudi-Mu Tuhan akan terus melihat bagaimana karya Tuhan sempurna dinikmati di dalam kehidupan. Memberkati terus orang tua mereka dalam kesibukan, dalam tanggung jawab pekerjaan, untuk selalu menikmati segala kemurahan dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sekalipun pada saat ini kami kembali diperhadapkan kepada wabah virus corona yang semakin merajalela, namun kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu lah yang sanggup untuk melindungi diri kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.